Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avrelira Novelani Putri dari kelas 634C25 NIM 6322041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang angka indeks dan data berkala. Contoh soal angka indeks relatif sederhana, dan ini ada tabel daftar harga dan produksi barang di toko Azana dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Ada sepatu, tas, dan juga celana. Di sini ditanya berapa angka indeks harga sepatu tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu I indeks harga relatif sederhana sama dengan PT atau harga pada waktu berjalan per P0 atau harga pada waktu dasar dikalikan dengan 100%. Di sini saya akan menghitung menggunakan Excel. Harga pada waktu berjalan dibagi dengan harga pada waktu dasar dikalikan dengan 100%. Ini 112%. Di sini kita tinggal tulis sesuai tabel yang ada di sini, yang 2021 yaitu 120.000 per 107.000 dikalikan dengan 100%, ketemunya yaitu 112%. Jadi harga angka indeks pada tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah telah mengalami peningkatan sebesar 12%. Soal selanjutnya yaitu berapa angka indeks harga tas tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Rumusnya masih sama kayak yang tadi, yaitu 2021 dibagi 2020 dikali 100%. Di sini saya juga akan menghitung menggunakan Excel. 58.000 per 55.000 dikalikan dengan 100%. Ketemunya 105%. Dalam rumus ini kita tinggal memasukkan sesuai tabel yang sudah kita buat tadi ya. Di sini tahun 2021 itu 58.000 dibagikan tahun 2020 55.000. 55.000. Ketemunya 105%. Jadi penjualan tas pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 itu mengalami peningkatan sebesar 5%. Soal berikutnya masih sama. Berapakah angka indeks harga celana pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020? Kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu harga pada waktu berjalan dibagi harga pada waktu dasar dikalikan dengan 100%. Di sini saya juga akan menghitung menggunakan Excel. Tahun berjalan bagi tahun pada waktu dasar dikalikan dengan 100%. Ketemunya 111%. Saya masukkan di sini tuh tahun 2021 celana 7 dibagi 70.000, ketemunya 111%.
Jadi, penjualan pada celana pada tahun 2021 dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 11%. Soal selanjutnya tentang angka indeks kuantitas relatif sederhana. Saya masih menggunakan tabel yang sama seperti tadi. Dan yang ditanya di sini berapa indeks kuantitas sepatu pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Di sini kita menggunakan rumus indeks kuantitas relatif sederhana sama dengan QT atau produksi pada tahun berjalan dibagi Q0 atau produksi pada waktu dasar dikalikan dengan 100%. Di sini saya juga akan menghitung menggunakan Excel. Tuh, 395 dibagi 370 dikalikan dengan 100%. Kita tinggal ganti ke ketemunya 107%. Tinggal kita masukkan di sini 395 dibagi 370 sama dengan 107%. Artinya, kuantitas angka indeks tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah mengalami peningkatan sebesar 7%. Soal selanjutnya masih menggunakan tabel yang sama, yaitu berapakah indeks kuantitas tas pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Di sini kuantitas pada tahun berjalan ada 230 dan kuantitas pada tahun dasar 250. Kita masukkan ke sini. 230 dan 250. Di sini saya juga akan menghitung menggunakan Excel, yaitu kuantitas pada tahun berjalan dibagi kuantitas pada tahun dasar dikalikan dengan 100%, hasilnya 92%. Hasil 92% kita ganti, kita salin di sini. Contoh soal berikutnya tentang angka indeks harga agregat sederhana. Contoh soalnya yaitu berapa indeks harga agregat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Di sini saya masih menggunakan tabel yang sama. Rumusnya seperti ini, yaitu indeks harga agregat sederhana sama dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa periode waktu berjalan dibagi jumlah harga kelompok barang dan jasa periode dasar dikalikan dengan 100%. Di sini kita masukkan data sesuai dengan tabel di atas, yaitu harga sepatu tahun 2021 yaitu 120.000 ditambahkan dengan harga tas 2021 yaitu 58.000 ditambahkan dengan harga celana 2021 yaitu 70.000 dibagi dengan harga tas 2020 yaitu 107 ditambah harga ini harga sepatu 107, harga tas 55.000, harga celana pada tahun 2020 70. Di sini harga sepatu, tas, dan celana
2021 bisa langsung dijumlahkan. Dan ini harga tas sepatu dan celana 2020 bisa langsung dijumlahkan. Ketemunya 256 dan 232. Harga 2021 dibagi 2020 dikalikan dengan 100%, ketemunya 110%. Kita salin di sini 256, di sini 232, dan ketemunya di sini 110%. Contoh soal berikutnya, angka indeks kuantitas agregat sederhana masih menggunakan tabel yang sama, dan contoh soalnya, berapa indeks kuantitas agregat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Rumusnya seperti ini, yaitu indeks kuantitas agregat sederhana sama dengan jumlah kuantitas barang pada periode berjalan dibagi dengan jumlah kuantitas kelompok barang pada periode dasar dikalikan dengan 100%. Di sini kita isi sesuai dengan tabel di atas, yaitu kuantitas sepatu pada tahun 2021 yaitu 395, tas 230, celana 290. Dan kuantitas sepatu pada tahun 2020 yaitu 370, sedangkan tas 250, celana 300. Kita jumlahkan semuanya, nanti kita isi ulang di sini. Kita jumlahkan saja kuantiti pada tahun 2021 dan kuantiti pada tahun 2020. Kuantitas pada 2021 dibagi 2020 dikalikan dengan 100%, ketemunya 99%. Hasil yang kita hitung kita salin di sini. Totalnya 915. Di sini 920. Jadi, kuantitas angka indeks pada tahun 2021 dengan 2020 telah mengalami penurunan sebesar 1%. Di sini ada materi selanjutnya, yaitu angka indeks harga rata-rata relatif sederhana. Rumusnya seperti ini, yaitu indeks sama dengan 1/n. N ini adalah total tahun data dikalikan dengan harga barang pada periode berjalan dibagi harga barang pada periode dasar. Ini yang sudah dibuatkan persen dikalikan dengan 100%.
Di sini kita masukkan sesuai yang tadi sudah kita hitung. Ada 112%, 105%, dan 111%. Kita jumlahkan. Kita salin di sini. N ini kita isi 3, karena tadi kita ada 3 tahun. Dan di sini 112%, 105%, dan 111% kita jumlahkan. 112, 105, dan 111%, jumlahnya 329. Di sini 3, ini 329. Kita hitung menggunakan Excel. Ini tadi kita jumlahkan di sini. 329. 1 bagi 3 dikali 329%. 110%. Hasil akhirnya kita salin di sini. 110%. Selanjutnya, angka indeks kuantitas rata-rata relatif sederhana. Rumusnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Tapi kita di sini ganti kuantitas tahun dasar, tahun berjalan dibagi kuantitas tahun dasar dikalikan dengan 100%. Kita ambil dari sini yang sudah tadi kita hitung, yaitu 107%, 92%, dan 97%. Kita jumlahkan. Di sini kita isi 3 karena kita pakai 3 tahun. Ini 107%, 92%, dan 97%. Kita jumlahkan. Di sini jumlahnya 295%. 1 dibagi 3, 3 dikali 3, ketemu hasil 98%. Kita salin di sini yang sudah kita hitung. Hasilnya 295, total akhir 98%. Di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu angka indeks tertimbang. Di sini ada contoh tabelnya, yaitu daftar harga dan produksi barang hidrolik. Di sini ada selang, fitting, dan klem. Tahun 2020, harga selang 92.000, fitting 34.000, klem 22.000, dan 2021 selang 96.000, fitting 40.000, klem 24.000. Dan produksi yang dihasilkan tahun 2020 selang 150, fitting 79, klem 58. Tahun 2021 selang 230, fitting 65, klem 60. Indeks harga agregat tertimbang. Kita lihat. Di sini juga ada tabel perhitungan indeks harga last Paris tahun 2020 dengan tahun 2021, yaitu harga pada tahun 2021 dikalikan dengan kuantiti pada tahun 2020. Contohnya di sini, harga tahun 2020
dikalikan dengan harga tahun 2021 dikalikan dengan produksi tahun 2020. Di sini kita hitung menggunakan Excel, yaitu harga pada tahun 2021 dikalikan dengan quantity pada tahun 2020. Ini kita yang fitting dan klaim bisa kita langsung tarik aja biar nggak lama banget. Ini harga pada tahun 2020 dikalikan dengan quantity pada tahun 2020. Ini sama, ke bawahnya kita tarik aja. Dan ini bagian akhir kita jumlahkan. Hasil yang sudah kita hitung tadi bisa langsung kita pindahkan ke sini. Dan soal selanjutnya di sini yang ditanya yaitu indeks last payers. Indeks harga agregat tertimbang, indeks last payers. Rumusnya seperti ini yaitu indeks last payer. Di sini ada harga tahun yang akan dihitung dikalikan dengan kuantitas dasar dibagikan dengan harga tahun dasar dikalikan kuantitas tahun dasar dikali 100%. Ini harga dikalikan dengan kuantitas yang sudah tadi kita hitung di sini. Bisa langsung kita masukkan saja di sini. 18.952 dibagikan dengan 17.762.000 dibagi dengan ini dikalikan 100%, ya 106,7%. Hasil yang sudah kita hitung tadi bisa langsung kita masukkan di sini. 106,7%. Selanjutnya indeks PASCI. Kita masih menggunakan tabel yang sama ini. Rumusnya bisa kita lihat yaitu harga pada tahun berjalan dikalikan kuantiti pada tahun berjalan dibagi dengan harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantiti pada tahun berjalan dikalikan dengan 100%. Kita hitung menggunakan Excel di sini. Harga pada tahun 2021 dikalikan dengan kuantiti pada tahun 2021. Selanjutnya harga fitting dan klaim kita mengikuti saja, kita tarik. Dan di sini harga selang pada tahun 2020 dikalikan dengan kuantiti selang pada tahun 2021. Fitting dan klaim mengikuti saja, kita tarik. Di sini kita bisa langsung hitung semuanya dibagikan dengan ini dikali 100%. Ketemunya
Hasil akhir 105,79%. Hasil yang sudah kita hitung tadi bisa langsung kita salin di sini. 26.120.000. Di sini 24.690 dikalikan dengan 100%. Total hasil akhir 105,79%. Materi selanjutnya ada varian angka indeks tertimbang, yaitu varian indeks harga tertimbang, indeks Fisher. Indeks Fisher sendiri di sini menggunakan rumus ini, akar pangkat dari last Fisher harga yang sudah dipersenkan dikalikan pasci harga yang sudah dipersenkan. Tadi kita sudah menghitung last payers-nya 106,7% dan pascenya 105,79%. Jadi yang sudah kita hitung tadi kita masukkan di sini 106,7% dikalikan 105,79%, hasilnya 112,88%. Akar pangkat dari 112,88% adalah 106,24%. Materi selanjutnya ada data berkala, yaitu metode semi rata-rata atau semi average method. Di sini ada tabel, yaitu tabel data produksi kue nastar pada tahun 2014 memproduksi 1.300, 2015 1.750, 2016 205, 2.550, 2017 3.010, 2018 2.950, 2019 3.760, 2020 4.100, 2021 4.190. Diminta buatlah tren produksi dengan metode semi rata-rata dan berapa perkiraan produksi pada tahun 2024. Yang pertama kita akan menghitung buatlah tren ini dulu, produksi dengan metode semi rata-rata. Kita akan menghitung di sini total seluruh produksi. Ini. Dibagi di sini kita jumlahkan seluruh total produksi dari 2014 sampai dengan 2017. Karena ada 4 tahun, jadi kita bagi. Ini juga sama. Kita jumlahkan dari 2018 sampai dengan 2021. Dibagi. Yang sudah kita hitung tadi bisa kita langsung salin di sini. Dan ini berdasarkan produksi dengan metode semi rata-rata, kita menggunakan ini. Ketemu A21,2,5. Dan yang kedua diminta untuk berapa perkiraan produksi pada tahun 2024. Rumusnya K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Langsung kita hitung saja di sini. K2 dikurangi K1. Semuanya masih
dibagi dengan tahun dasar K2, tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Dibagi dengan hasilnya ketemu dengan 399,38. Yang sudah kita hitung tadi di Excel bisa langsung kita pindahkan ke sini. Ketemunya ini.